Shalom Bapa dan Ibu, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memohon urapan-Mu. Ketika kami merenungkan firman-Mu, kami memohon Roh Kudus-Mu bekerja untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dengan baik isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapa dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kali ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 4 ayat 2-9. Beginilah firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah tenang. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah firman Tuhan Bapa dan Ibu. Tema renungan ini adalah Tuhan mendengarkan seruan umat-Nya. Saya percaya bahwa kita sama-sama yakin ya dengan tema ini. Soal apakah Tuhan mendengar seruan umat-Nya? Pasti memang seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau sebatas mendengar, apa sih beratnya bagi Tuhan? Tetapi pertanyaan yang serius yang mungkin muncul adalah, apakah Tuhan menjawab doa atau seruan umat-Nya? Saya rasa kita juga sama-sama yakin bahwa setiap doa dan seruan kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Namun satu lagi pertanyaan yang paling serius yang harus kita tahu jawabannya Bapak dan Ibu. Apakah jawaban Tuhan dari setiap doa yang kita serukan? Karena gini Bapak dan Ibu, didengar dan dijawab serta dikabulkan itu beda. Nah, disinilah letak permasalahannya. Dan ternyata tidak semua doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Didengar ya, dijawab ya, tetapi dikabulkan oleh Tuhan itu relatif. Ketika kita berseru dalam doa untuk memohon sesuatu kepada Tuhan, ternyata ada 3 jawaban yang diberikan oleh Tuhan. Pertama, ya. Kedua, tunggu. Dan ketiga, tidak. Cukup banyak alasan yang diberikan oleh Tuhan. Dan itu semua membuktikan bahwa Ialah yang berdaulat dan berkuasa di atas seruan segala doa-doa kita, bahkan atas hidup kita sepenuhnya. Sebuah ilustrasi lama ceritanya seperti ini. Ada satu pasutri yang dikaruniai 3 orang anak. Anaknya yang pertama adalah seorang laki-laki yang sudah berumur 20-an tahun. Suatu hari ia datang kepada ayahnya untuk meminta uang. Pak, kasih uang dong 5.000 saja untuk beli silet. Sang ayah lalu bertanya, untuk apa sih anakku? Ini nih Pak, mau cukur kumis loh Pak. Jawabnya sambil nunjuk kumisnya yang sudah semakin menebal.
Mendengar itu, tanpa berpikir banyak, ayahnya langsung memberikan uang sebesar 5.000 rupiah. Begitulah seorang ayah yang baik akan paham dan peduli dengan apa yang sangat dibutuhkan oleh anaknya. Anak yang kedua dari keluarga ini adalah juga seorang laki-laki yang baru berusia 10 tahun. Dalam hatinya ia berpikir, wah, enak kali ya abang dapat uang dari ayah. Lalu dengan penuh keberanian ia juga datang kepada ayahnya. Pak, minta uang pak 5.000 untuk beli silet. Lalu ayahnya bertanya, untuk apa ya nak? Untuk cukur kumisku ayah, jawabnya. Sesaat ia memperhatikan anaknya, lalu berkata, anakku, saya berharap kamu sabar menunggu sampai 10 tahun kurang lebih, sampai kamu punya kumis seperti abangmu. Gak apa-apa, papa pasti kasih kok. Cuman bukan sekarang. Sabar ya. Lalu anak nomor 3 dari keluarga ini adalah seorang perempuan yang masih berumur 5 tahun. Dengan begitu pedenya, sebagai anak kesayangan, ia juga datang kepada ayahnya dan memohon hal yang sama. Lalu sang ayah dengan manis menjawab, sayang, kamu anak perempuan. Yang namanya perempuan sampai kapanpun tidak pernah punya kumis. Sabar ya, permintaanmu tidak bisa papa penuhi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari ilustrasi ini kita memahami bahwa doa kita pasti didengarkan dan dijawab oleh Tuhan. Namun tidaklah selalu langsung dikabulkan. Ada kalanya Allah seolah tidak peduli dan seolah tidak menghiraukan doa-doa umatnya. Bahkan kadang ia terlihat seperti orang yang tertidur dan bingung. Itu menarik kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 44 ayat 24. Juga terdapat dalam Yeremia 14 ayat 9 dan Mazmur 22 ayat 2 sampai 3. Tuhan juga kadang terlihat seperti orang yang sedang marah ketika umatnya berdoa. Itu juga bisa kita lihat di dalam Mazmur 80 ayat 5, Ratapan pasal 3 ayat 8 dan 44. Namun hal itu semuanya ia lakukan agar setiap kita mengoreksi diri, sehingga akhirnya kita menyadari ada sesuatu yang mungkin harus diperbaiki dan dibereskan lebih dahulu di dalam hidup kita. Tuhan berkata, ya, tunggu. Maka ada 2 gendang alasannya Bapak dan Ibu. Bila Tuhan berkata tunggu, ada 2 alasan. Pertama, karena dosa kita itu halangan dari setiap doa yang kita serukan, seperti dicatat di dalam Yeremia pasal 5 ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Yang kedua, mungkin Tuhan sedang menguji iman kita. Sanggupkah kita bersabar menunggu jawaban doa kita seperti Ayub, sampai nantinya doa itu dijawab pada waktunya Tuhan menampakkan dirinya kepada kita, agar dalam proses itu akan mendatangkan banyak kemuliaan bagi dirinya, dan kita pun akan lebih menyambutnya dengan kesukaan yang besar, sampai kita mengaku bahwa Tuhan itu baik, kasih-Nya setia dan tidak mengecewakan. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu, kita harus setia menanti dengan sabar waktunya Tuhan. Lain halnya bila Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Mungkin kita ceroboh meminta apa yang sebenarnya bukan jatah dan kebutuhan kita. Lalu kita menyiksa diri dan terus memaksa Tuhan untuk memuaskan hasrat dan keinginan daging kita. Hingga akhirnya kita kecewa, tawar hati, dan putus asa, lalu marah. Ah Tuhan,
engkau jahat dan tidak peduli. Ada banyak orang yang seperti itu. Tetapi hari ini Bapak dan Ibu kita diingatkan, marilah berhikmat. Saudara, sesungguhnya Tuhan itu baik. Ia mengetahui setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Ia peduli dengan pergumulan anak-anaknya. Dan ia pasti memberikan yang terbaik bagi kita, melebihi apa yang kita pikirkan. Bahkan sebelum kita memohon, Tuhan lebih dahulu telah merencanakan yang terindah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini sangat menguatkan iman dan memperkokoh keyakinan kita untuk mengakui bahwa Tuhan itu baik. Bahkan firman ini juga dapat mengarahkan perilaku kita kepada cara yang baik di saat kita menghadapi kondisi sesulit apapun. Ketika Daud mengalami masa-masa sulit, ia datang dan berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan. Sekalipun Daud merasa tidak layak menghadap Tuhan karena kesalahan-kesalahan yang ia perbuat, namun ia memberanikan diri sebab ia yakin bahwa Tuhan itu akan membenarkannya. Ada bukti yang secara nyata dirasakan oleh Daud di dalam perikop ini, yaitu di saat ia mengalami kesesakan, Tuhan memberinya kelegaan. Ini adalah bukti bahwa Tuhan itu berkenan membenarkan Daud sekalipun dia orang yang bersalah, yang tidak luput dari segala kelemahan dan dosa. Daud menceritakan kisah kasih Tuhan itu di ayat 2b. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kelegaan merujuk kepada suasana hati dan pikiran yang tenang, lapang dan tentram kembali. Seperti orang yang telah kelelahan dan kehausan di padang gurun yang sangat panas, lalu tiba-tiba ia menemukan tempat perteduhan yang sejuk dan segar, lalu diberi minum sampai puas, sehingga berangsur-angsur kekuatan dan semangatnya pulih kembali. Kondisi itulah yang sangat disyukuri oleh Daud dan berharap bahwa kasih Tuhan itu semoga terus ia rasakan di hari-hari yang akan datang. Lalu di dalam firman Tuhan ini kita juga melihat ya, ketika orang lain cemburu, dengki, dan iri melihat kejayaan, kesuksesan, serta kebesaran yang telah diterima oleh Daud, lalu mereka berencana jahat terhadap dirinya. Itu seperti tercatat di ayat 3. Daud ternyata tetap tenang, dan dengan begitu yakin ia merasa aman dan baik-baik saja. Bahkan di ayat 9 ia mengatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Sebuah pengendalian diri yang cukup baik Bapak dan Ibu. Ingat Bapak dan Ibu, banyak orang yang tidak bisa tidur, lalu terus gelisah, bahkan meluapkan emosi ke arah yang tidak benar menanggapi pergumulan hidupnya. Bahkan ada orang yang depresi sampai bunuh diri oleh karena beratnya tekanan yang dihadapi. Tetapi Daud memilih cara yang lain. Ia menyerahkan segala kekhawatiran, kegelisahannya hanya kepada Tuhan saja. Sebab ia yakin hanya Tuhan penolong yang sempurna, yang mampu mengatasi segalanya dan yang berkuasa atas kehidupan. Ada hal yang menarik dan menggelikan di ayat 5 dan 6. Daud ternyata bukan membalas kejahatan orang fasik, tetapi ia malah memperingatinya dengan manis. Bahkan kepada orang yang menyakitinya ada pesan supaya mereka juga mengasihi Tuhan seperti Daud telah melakukannya,
agar mereka mengalami nasib yang baik. Sungguh nasihat yang sangat bijaksana bagi para pencemooh. Ia mengatakan di dalam nats ini Bapak dan Ibu, ayat 5 dan 6. Boleh marah, tetapi jangan berbuat dosa. Ya. Lalu kemudian ia mengatakan muliakan Tuhan dan percaya kepadanya. Daud mengajak agar setiap orang fokus kepada Tuhan, agar hidup menjadi baik. Orang yang hidupnya baik tidak mungkin sirik melihat kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Di tengah kesulitan, Daud mengingat juga berkat Tuhan dan bersyukur atas kelimpahan dan kekayaan yang telah Tuhan anugerahkan kepadanya, di mana Tuhan memberikan bukan hanya gandum dan anggur, tetapi juga kekuasaan, hikmat dan ketenaran. Ya, itu bisa kita baca ya di dalam ayat 8 dan masih banyak ayat-ayat yang lain di dalam kitab Mazmur yang merujuk kepada suasana hati Daud ketika ia menghayati semua kebaikan, pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, tentu ini juga Bapak dan Ibu menjadi satu petunjuk bagi kita ya. Kita baiknya mengingat kebaikan Tuhan itu di saat kita menghadapi masalah. Karena kenapa? Itu akan menjadi terapi yang memberikan penghiburan dan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi masa-masa yang sulit itu. Sungguh luar biasa Bapak dan Ibu, Daud sudah hidup dalam level iman yang sangat dalam. Ia sangat meyakini bahwa Tuhan telah memilih dan mengasihinya, seperti tercatat di ayat 4. Maka kini seluruh kehidupannya ia arahkan dan ia pasrahkan kepada kehendak Tuhan. Saudara, Daud menjadi teladan bagi kita. Kita disakiti, kita dijahatin, orang lain sirik dengan kita difitnah dan dihina-hina, bahkan nama baik kita dinodai. Jangan negatif menghadapinya. Setiap kita diajarkan bagaimana kita merespon dan bagaimana kita berurusan dengan soal itu dengan sebaik mungkin. Katakan dalam hatimu, Allah adalah kebenaranku, Allah adalah keadilanku. Maka kita akan mengalami pengenalan yang limpah akan Allah. Kita akan merasakan ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan berkenan dengan orang-orang yang merasa diperlakukan tidak adil, yang kemuliaannya dinodai. Karena kenapa? Sebab Allah adalah kebenaran dan keadilan. Ia mendengar, ia menjawab, dan ada banyak seruan umatnya yang ia kabulkan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani hari-hari kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.